Haleluya, shalom. Bisa lambaikan tangan saudara, puji Tuhan. Ada sukacita, amin. Pagi hari ini kita mau rasakan hadirat Tuhan. Bisa melihat wajah-wajah yang siap diberkati Tuhan hari ini. Bisa lihat wajah kiri kanan maupun saudara. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Dahsyat Tuhan. Melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang hari ini, bahkan minggu yang Tuhan sudah lewat. Kita percaya pertolongan Tuhan tidak habis dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita mau satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, pagi hari ini Tuhan, hari yang spesial bersama dengan Tuhan. Kami akan memuji Tuhan, bahkan akan memuliakan Tuhan, mendengarkan kebaikan Tuhan lewat firman yang disampaikan. Kami percaya hari ini hari keberkatan bagi setiap kehidupan kami. Kami siap memulai ibadah kami Tuhan. Kami tadi sedang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Mari kita mengecap kebaikan Tuhan yang tiada habis di dalam kehidupan kita. Mari sejenak naik ucapan syukurmu kepada Tuhan. Katakan Tuhan Yesus Engkau baik. Haleluya, haleluya. Kami puji Engkau. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, naik ucapan syukurmu kepada Tuhan. Segala pujian, segala Tuhan dan hati kami akan selalu bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang amin. Setiap waktu yang puji, yang puja dan
Selama kami ada Tuhan, ya Allah Tuhan. Amin. Mari saudara berkata selagi ku ada, ya Tuhanku, ya Tuhan, selama ku berkesudahan hati kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih saya dan saudara. Waktu mati kami dan ucapan syukur kepada sebab Dia sangat baik. Semua hati berkata kepada saudaraku,
Saya bicara kepada Tuhan. Yes. Amin. Bersorak bagi Tuhan dan siap bersorak bagi Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Siap bersorak bagi Tuhan. Amin. Bisa kasih tos kiri kananmu minimal 5 orang. Ayo memuji Tuhan. Haleluya. Di hadapan kebenaranmu Tuhan, kami rasakan kebaikan Tuhan.
Puji Tuhan. Kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara bisa memuji Tuhan. Atmosfer yang luar biasa ada di tempat ini. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mendengarkan kebaikan Tuhan lewat firman yang ada. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Mengasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan Tuhan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Ku tahu Kau bersamaku. Kau beritahu yang terbaik bagiku. Tuhan, Kau berikan pilihan hidupku. Kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Yang terbaik bagiku. Kau bersamaku.
terbuka dengan apa Tuhan saudara. Dia yang lebih sanggup memulihkan Bapak Ibu saudara. Yes, amen. Holy Spirit, Roh Kudus, kami rasakan pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih buat waktu yang luar biasa. Terima kasih buat kesempatan kami bisa memuji Tuhan. Kami rasakan Tuhan, hari ini Tuhan menjawab setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebaikan Tuhan lewat firman-Mu. Kami percaya firman-Mu menegur setiap kehidupan kami, bahkan meneguhkan kami untuk semakin setia bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu. Kami percaya pada saat firman disampaikan, ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kita bersyukur. Anugerah kasih setia Tuhan besar atas hidup kita, amin. Saudara yang merasakan pertolongan Tuhan, boleh angkat tanganmu. Amin, haleluya. Kita percaya pada saat pagi hari ini kita datang, kita mau menerima sesuatu dari Tuhan, amin. Sudah siap dengan firman Tuhan? Puji Tuhan, langsung saja kita buka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10. Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-35.
Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-35. Kalau saudara-saudara dapat boleh bilang haleluya. Kita baca sama-sama. Ibrani 10 ayat 35. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Katakan amin. Sekali lagi saya baca. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, sebab karena besar upah yang menantinya. Saudara kasih Tuhan, saat pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan ini yang terambil dalam Ibrani pasal 10 tadi ayatnya yang ke-35. Dengan satu tema, saudara boleh lihat tadi di layar. Tema kita pagi hari ini unshakable faith. Haleluya. Saudara, tema kita pagi hari ini unshakable faith atau iman yang tidak tergoncangkan. Sama-sama kita bilang iman yang tidak tergoncangkan. 2, 3. Iman yang tidak tergoncangkan. Jadilah sesuai imanmu, saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini sebagai gereja Tuhan, kita sangat perlu punya iman yang tidak tergoncangkan, saudara. Karena hari-hari ini dunia semakin bergoncang. Dunia hari-hari ini sedang tidak aman. Keadaan hari-hari ini sedang tidak baik-baik saja. Di mana-mana terjadi kegoncangan. Maka dengar baik, iman kita sebagai gereja Tuhan harus memiliki iman yang tidak tergoncangkan. Amin. Sebab Allah yang kita sembah, sebab Yesus yang saya dan saudara sembah hari ini, Dia Tuhan yang tidak tergoncangkan. Amin. Maka kita perlu punya iman yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Karena kenapa, saudara? Kalau kita tidak punya iman yang kuat, kita tidak punya iman yang kokoh, hari-hari ini banyak gereja Tuhan yang jadi lemah dan tinggalkan Tuhan. Betul, saudara? Maka kita sangat perlu punya iman yang kuat, iman yang kokoh, kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan, supaya benar-benar kita bisa menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan dari Tuhan yang tidak tergoncangkan dengan iman yang tidak tergoncangkan. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, kita akan belajar bersama Ibrani 10 ayat 35 ini. Saudara, kalau kita belajar Ibrani 10 ini atau kitab Ibrani ini, dalam penulisan Alkitab secara tersirat tidak tertulis jelas siapa yang secara jelas menuliskan surat ini. Ada beberapa tafsiran dikatakan di sana kemungkinan Rasul Paulus yang menulis, ada kemungkinan juga dari golongan Alexandria atau Apolos yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani oleh Lukas. Tetapi saudara, yang penting kita ketahui bersama bahwa firman Tuhan ini beberapa waktu lampau yang lalu ditujukan kepada orang-orang Ibrani. Tetapi pada pagi hari ini pun kita dapat menerima satu makna penting dari surat Ibrani ini. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar sejarah, kitab Ibrani ditulis antara tahun 67 sampai 69 Masehi. Jadi berkisaran waktu itu, saudara. Kalau kita belajar, ternyata kitab Ibrani ini ditulis sekitar tahun 67, 68 atau 69 Masehi. Perlu ada hal penting yang Bapak Ibu Saudara ketahui supaya kita sama-sama bisa mengerti isi dari kitab Ibrani ini. Ternyata, saudara, pada waktu kitab Ibrani ini ditulis kepada orang-orang percaya, orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang Ibrani yang percaya kepada Kristus atau disebut sebagai orang Kristen Yahudi. Pada masa kitab ini ditulis, mereka sementara dalam situasi yang sedang tidak baik-baik saja. Saudara, kalau kita belajar sejarah, kitab Ibrani ditulis pada masa-masa di mana orang-orang yang percaya kepada Kristus sementara menderita aniaya. Sekali lagi, saudara, kitab Ibrani ini ditulis pada saat iman Kristen atau pada waktu ini orang-orang yang percaya Kristus sementara dalam keadaan yang ditindas, sementara dalam keadaan yang saudara menderita, dalam keadaan yang sangat sulit karena iman percaya mereka kepada Kristus. Kita ketahui bersama, beberapa waktu yang lalu dalam pemerintahan kerajaan Romawi, ada banyak kaisar-kaisar yang memimpin. Saya tebak pasti Bapak Ibu Saudara tidak asing dengan nama Kaisar Nero,
yang terkenal dengan kekejamannya, dengan terkenal dengan pola pemerintahan yang sangat kejam, saudara. Dan saudara tahu, pada waktu Kaisar Nero dan Kaisar Galba memerintah, pada waktu itu kitab Ibrani ini ditulis. Jadi saudara bisa bayangkan, pada waktu Kaisar Nero memerintah dalam keadaan orang-orang percaya Kristus, dengar baik saudara. Waktu itu orang yang mengaku dirinya Kristen, orang yang berani menyatakan dia percaya kepada Kristus, yang pertama, mereka harus siap dirampas harta bendanya, siap dirampas segala hak tanahnya, rumahnya, segala harta kekayaannya akan dirampas. Bahkan tidak berhenti di situ. Ketika mereka memutuskan percaya kepada Kristus, mereka akan menderita siksaan, ditangkap, dianiaya, bahkan disiksa. Amin, saudara. Maka saudara, kita mau belajar hari ini. Saudara, saya baru beberapa waktu kemarin saya baca satu buku tentang kaisar-kaisar yang memerintah di zaman Perjanjian Baru pada waktu itu. Saya baca di sana kekejaman Kaisar Nero ini, saudara, luar biasa. Kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus, saudara tahu, dia memerintah saat umur 17 tahun. Jadi dia kaisar yang muda, tapi dia punya hati yang sangat keras dan sangat menentang iman Kristen. Sekilas saya baca, orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, mereka akan ditangkap, digantung di atas salib, dan saudara tahu tidak berhenti di situ. Mereka bukan hanya digantung, mereka disiram dengan aspal panas. Saudara bisa bayangkan, karena mereka percaya kepada Kristus. Maka ayat ini datang kepada orang-orang yang saat itu menderita aniaya, dituliskan kepada mereka, jangan lepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menanti engkau. Amin. Saudara bayangkan, tidak hanya itu, orang-orang yang percaya kepada Kristus pada zaman itu, saudara, mereka dibunuh dengan cara diseret dengan kuda, dibawa berputar keliling kota sampai mati. Tidak hanya itu, saudara, mereka dipertontonkan di salah satu pertunjukan, dilepaskan binatang-binatang buas, mereka melawan, dijadikan makanan dari singa yang tidak diberi makan, dari binatang-binatang buas yang tidak diberi makan. Orang yang percaya Kristus dilepaskan dan dijadikan santapan binatang-binatang buas itu, saudara. Saudara lihat apa yang membuat mereka tidak mundur imannya. Saudara, dengar baik. Seperti mereka orang waktu itu yang sudah menderita siksaan, menderita penganiayaan, tapi mereka tidak melepaskan kepercayaannya. Karena apa? Mereka punya iman yang tidak tergoncangkan. Amin. Saudara, apa yang bisa membuat mereka begitu radikal dengan Tuhan? Sekalipun harus menyerahkan, bertaruh nyawa, mereka tidak tinggalkan Kristus. Maka kita mau belajar, iman gereja jemaat GPDI Cornerstone harus punya iman yang radikal dengan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat siang hari ini, saudara, kita belajar bahwa ketika kita mengerti kenapa kita memiliki iman yang tidak tergoncangkan, karena kita tahu siapa Allah yang kita sembah. Amin. Saudara, pada masa itu kenapa surat ini ditulis? Karena ternyata ada beberapa di antara mereka yang mulai goncang imannya. Waktu diperhadapkan dengan siksaan, waktu diperhadapkan dengan penganiayaan pada waktu itu, ada orang-orang yang telah mundur dan akan mundur dari imannya. Maka firman Tuhan datang, dituliskan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Firman ini datang untuk meneguhkan mereka agar mereka tidak mundur imannya kepada Kristus. Amin. Dan firman yang sama datang bagi saya dan saudara pada pagi hari ini, saudara. Firman Tuhan katakan di sana bahwa kita patut dan pantas mempercayai Kristus. Apapun situasinya, apapun kondisinya, kita tetap percaya kepada Kristus karena kita beriman Dia satu-satunya Allah yang hidup. Amin. Tidak ada Allah yang lain, saudara, selain Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka dalam kitab Ibrani ini kalau saudara belajar dari ayat pasal 1, 2 sampai pasalnya yang ke-10, di sana membicarakan tentang keunggulan Kristus, tentang keilahiannya Kristus. Karena banyak orang yang mundur imannya, karena kenapa? Mungkin dalam hati mereka bertanya-tanya, kalau memang Dia Tuhan, kenapa Dia tidak lepaskan kami?
dari pasal 1 sampai pasal 10, bahwa Yesus dia sungguh-sungguh adalah Allah. Amin. Saudara, di pasal 1 sampai 2 di sana dibandingkan Yesus dan malaikat dalam saudara pemberian hukum Taurat, bahwa kita belajar di sana Yesus lebih tinggi dari apapun dan dari siapapun. Yesus lebih tinggi dari malaikat-malaikat, tetapi dalam kerendahan hatinya, waktu Allah dengan kasihnya yang besar, dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal. Dia turun mengambil rupa seorang manusia. Supaya apa, saudara? Supaya kita semua diselamatkan. Amin. Tetapi keilahian Kristus sebagai Allah itu tidak terbantahkan. Amin. Kalau ada hari-hari orang yang melakukan Kristus Yesus sebagai Tuhan, saudara, baca kitab ini, saudara akan dikuatkan di sana bahwa dengar dengan baik, Yesus sungguh-sungguh adalah Allah yang hidup. Amin. Dikatakan di sana Yesus dibandingkan lagi, saudara, dengan Nabi Musa dan kitab Perjanjian Lama. Karena apa? Saya mengajak kita belajar bahwa pada waktu itu orang Israel sangat mengagungkan Musa, karena Musa yang menerima hukum langsung dari Allah. Sudah tahu 5 kitab Musa, dari Kejadian dan seterusnya, 5 kitab awal itu ditulis oleh Nabi Musa. Dan Musa yang pertama memimpin Israel keluar dari Mesir. Maka Israel sangat mengagungkan sosok Musa. Tetapi firman Tuhan datang bahwa Yesus itu lebih tinggi dari Musa. Dia menggenapkan seluruh hukum Taurat, karena benar-benar Yesus bukan hanya firman yang tertulis di loh batu, tetapi dia firman yang menjadi manusia, dan dia adalah juru selamat bagi kita semua. Amin. Jadi Yesus sungguh benar, dia adalah Tuhan, melebihi semua malaikat, melebihi semua saudara yang pernah tercatat dalam Perjanjian Lama. Karena kenapa, saudara? Kalau kita belajar Ibrani pasal 1, sudah baca di sana ayat 1. Setelah zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi saudara, kita mengerti bahwa pada zaman dulu ada banyak cara Tuhan. Amin. Ada banyak cara Tuhan. Kita belajar sepanjang kitab Perjanjian Lama, banyak cara Tuhan untuk menyatakan firman-Nya, untuk memulihkan hubungannya dengan manusia. Maka dia mengutus nabi, dia mengutus hakim-hakim, dia mengutus para raja-raja, kepada nabi-nabi, dia mengutus menyampaikan firman-Nya, saudara. Tetapi pada perjanjian baru ini, Yesus tidak lagi berbicara melalui perantaraan dengan baik. Tetapi pada perjanjian baru, zaman kasih karunia Allah, dia sendiri datang menjadi manusia, dan dia sendiri datang menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, maka sungguh-sungguh kita percaya bahwa Yesus benar adalah anak Allah yang hidup. Amin. Dia sungguh adalah Tuhan yang sanggup dan telah menebus dosa pemberontakan saya dan saudara. Jadi kalau kita belajar Ibrani 1 sampai 10 dikatakan di sana, yang pertama, Yesus benar sungguh adalah anak Allah. Karena dikatakan dia adalah gambaran, Kristus adalah sinar kemuliaan Allah. Hari-hari ini ada banyak ajaran-ajaran saudara yang mulai membelokkan iman kita. Dikatakan dia hanya manusia super, dia hanya seorang manusia, dia bukan Tuhan, dia tidak bangkit, mayatnya dicuri dan lain sebagainya. Tapi dengar baik saudara, kita sebagai orang yang sudah ditebus dan diselamatkan, kita mencari kebenaran yang sesungguhnya hanya dalam firman Allah. Dan dicatat di sana, Kristus dialah Tuhan, dialah Raja, dan dialah Juru Selamat bagi saya dan saudara. Amin. Dan pada waktu Perjanjian Lama, dikatakan di sana pola ibadah Perjanjian Lama adalah orang-orang mempersembahkan korban. Bukan seperti kita, saudara, datang beribadah boleh dengan leluasa. Di zaman Perjanjian Lama, orang harus mempersembahkan korban, mempersembahkan hewan, harus menyembelih kambing domba supaya bisa menghadap Tuhan. Dan bukan di sembarang tempat, hanya di kemah suci dan bait suci. Tetapi saudara dengar baik, pada saat Perjanjian Lama tidak boleh sembarang orang masuk. Kalau saudara masuk bukan imam, bukan yang diperintahkan oleh Tuhan, saudara bisa mati. Karena bait kemah suci Tuhan, ruang maha kudus Tuhan, hanya imam yang boleh
Karena pola perjanjian lama adalah pola keimamatan saudara. Tetapi dengar, saudara, waktu Yesus Kristus firman Allah yang hidup itu datang di dalam dunia, kita ketahui bersama, tabir bait suci terbelah. Tabir bait suci terbelah, dan dengar baik, dengan darahnya, saudara baca di Ibrani, dengan darah Kristus kita beroleh keberanian, kita dapat menghadap ruang Maha Kudus Allah. Tidak lagi dengan perantaraan nabi, tidak lagi dengan korban sembelihan, Kristus sudah genapkan. Maka hari ini kita bersyukur Kristus kemenangan kita. Kita boleh menghadap ruang Maha Kudus Tuhan. Maka dengar baik saudara, setiap kali saudara menyanyikan "Ku masuk ruang Maha Kudus", itu bukan lagu yang sembarangan. Coba bayangkan, dia imam besar, dia bukan bawa, Kristus adalah imam besar kita. Dia bukan lagi bawa darah kambing domba. Coba bayangkan, dia datang, dia masuk, darahnya sendiri dia bawa kepada Allah supaya menebus dosa saya dan saudara. Maka karena kematian Kristus, hari ini saudara bisa ketemu Tuhan dimanapun dan kapanpun. Hari ini saudara bebas mencari Tuhan apapun keadaannya, siapapun saudara, betapa buruk bagaimanapun saudara, kalau saudara dengan sungguh bertobat percaya kepada Kristus, saudara boleh menghampiri tahta kasih karunia Allah. Itu hanya karena Kristus. Amin. Maka kita tidak meragukan Kristus hari ini. Dia sungguh adalah Allah yang hidup. Amin saudara. Maka kalau kita belajar di sana, kita percaya dia sungguh benar-benar adalah Allah yang hidup saudara. Firman Tuhan ini datang kepada kita. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaan. Amin. Karena kita tahu Allah yang kita sembah itu sungguh dia Tuhan yang benar. Maka kita tidak boleh melepaskan kepercayaan kita. Saudara, pada waktu itu kenapa firman ini datang? Karena ada banyak orang yang saya katakan tadi mulai meninggalkan imannya. Hari ini kita tidak sedang diperhadapkan dengan binatang buas secara fisik. Betul saudara? Hari ini kita tidak lagi dilepaskan, tidak lagi dianiaya. Hari ini dengan kita diseret oleh kuda karena kita percaya Kristus. Mungkin kita tidak lagi disiram dengan aspal panas seperti mereka, pendahulu-pendahulu kita saudara. Tetapi hari ini di zaman kita ada banyak tantangan yang berbeda. Saya tidak tahu apa yang menjadi penderitaan saudara hari ini, apa yang sementara saudara alami karena saudara beriman sungguh kepada Kristus. Mungkin ada banyak tantangan karena engkau melakukan kebenaran, engkau harus dikucilkan, engkau harus ditinggalkan, engkau harus menerima cemooh, ditinggalkan sahabatmu, saudaramu, dibuang oleh keluarga. Karena engkau melakukan kebenaran, engkau ditinggalkan oleh lingkunganmu. Saya mau bilang saudara, dengar baik, jangan lepaskan kepercayaanmu. Amin. Saudara, kalau kita belajar kata kepercayaan dalam bahasa terjemahan yang lain, bahasa Inggris ini bisa dikatakan dengan keyakinan atau confidence. Dikatakan dengan keyakinan saudara. Dalam terjemahan bahasa Yunani, parhesia, artinya keberanian, artinya keyakinan, artinya kepercayaan diri, terbuka, terus terang, dan bebas. Amin. Nah, jadi kalau kita belajar, sebab itu jangan kamu lepaskan kepercayaanmu. Ini juga dapat berbicara tentang keberanian. Dengar saudara, iman yang tidak tergoncangkan menghasilkan kepercayaan yang kokoh. Iman yang tidak tergoncangkan menghasilkan keberanian kita untuk tahan menghadapi penderitaan. Iman yang benar, iman yang tidak tergoncangkan membawa kita untuk berani mengakui iman kita di depan siapapun dan apapun. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, waktu kita belajar bersama bahwa jangan buang kepercayaanmu, jangan buang keberanianmu. Maka dengan iman yang tidak tergoncangkan, dengan kepercayaan penuh kepada Kristus, kita percaya diri, kita bebas, kita harus dapat, saudara dikatakan di sana, tidak boleh menjadi takut. Amin. Ada banyak orang hari-hari ini takut mengakui imannya. Betul saudara? Ada banyak hari-hari ini orang karena tekanan, karena situasi, karena mungkin hanya minoritas, hanya sendiri, tidak berani dengan
lantang menyatakan bahwa dia adalah anak Tuhan. Saudara, kita mau belajar pada saat pagi hari ini bahwa kalau kita sungguh percaya Kristus adalah Tuhan, kita punya iman yang tidak tergoncangkan, maka kita harus memiliki keberanian. Katakan amin. Memiliki keberanian untuk menyatakan iman kita menghadapi apapun dan siapapun. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala saat kita mencoba untuk sungguh-sungguh serius dengan Tuhan, ada banyak penderitaan yang datang, saudara. Saat kita mencoba serius dengan Tuhan, ada banyak hal-hal yang membuat kita menukar kepercayaan kita dengan Tuhan. Betul? Mungkin itu ketakutan, mungkin itu kekhawatiran, mungkin itu kita takut dengan situasi, dengan lingkungan, dengan keluarga. Kita takut menyatakan iman kita. Dengar baik, saudara, kalau kita berani menyatakan iman kita kepada Kristus, Kristus tidak akan malu mengakui kita pada hari penghakiman. Amin. Nyatakan imanmu dengan sungguh, saudara. Jangan pernah lepaskan kepercayaanmu. Kita sebagai gereja Tuhan harus punya iman yang radikal dan militan dengan Tuhan. Amin. Iman yang sungguh-sungguh rela mempertahankan Kristus demi apapun. Maka saya mau bilang, saudara, pada saat waktu yang lalu ayat ini ditulis, mereka sementara menderita aniaya, mereka disiksa, mereka ditangkap, mereka dibakar hidup-hidup, saudara, pada waktu zaman pemerintahan Kekaisaran Roma. Maka firman datang hari ini, saat kau sungguh percaya kepada Kristus, hidup dalam kehendaknya Kristus. Saat kau sungguh hidup benar, sungguh hidup percaya kepada Kristus, dikatakan di sana, kita harus hidup bagaimana Kristus hidup. Karena kenapa, saudara? Ketika kita sungguh tidak melepaskan kepercayaan kita, bagian B, saudara baca di sana, karena besar upah yang menantimu. Saya bacakan. Janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantimu. Amin, saudara. Saat kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, sekalipun melawan ancaman, penderitaan, kelaparan, aniaya, kesukaran, penderitaan, kalau kita punya iman yang tidak tergoncangkan, saudara akan bilang, I will stand still and my faith won't fail. Amin. Imanku tidak akan tergoncangkan, aku akan tetap berdiri bersama dengan Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar dengan baik. Tidak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada yang bisa pisahkan saudara dari cintanya Tuhan. Dengar baik, Kristus sudah mati bagi saya dan saudara. Maka dengar, kita benar-benar harus sungguh-sungguh radikal, serius dengan Tuhan. Karena pengorbanan Kristus di salib tidak main-main buat saudara. Saya bayangkan saat dia pikul beban yang berat itu, dia hanya bayangkan muka saudara. Dalam penderitaannya di jalan Via Dolorosa, saudara, karena kasihnya dia rela, saudara. Maka dengar, jangan tukar imanmu dengan apapun. Jangan tukar kepercayaanmu dengan siapapun, apapun dalam dunia ini. Jangan, saudara. Jangan pernah lepaskan kepercayaanmu kepada Kristus, karena besar upah yang menanti engkau. Saya mau bilang, saudara, upah yang dicatat di sini tidak bicara tentang uang. Upah yang dicatat di sini tidak bicara tentang jaminan, janji-janji kekayaan yang berlimpah-limpah, tidak. Karena dengar dengan baik, Rasul Paulus mencatat, kalau kita sungguh percaya Kristus, kita bukan mengejar apa yang kelihatan. Karena kenapa? Apa yang kelihatan itu sementara. Saya ulang. Karena apa yang kelihatan itu sementara. Kejar apa yang tidak terlihat. Karena apa yang tidak terlihat sifatnya kekal. Amin. Upah yang dicatat di sini bukan berarti waktu kita percaya Kristus akan jatuh dari langit 2 miliar buat Tito. Tidak, saudara. Dikatakan di sini dengan sungguh, saat kita percaya kepada Kristus, ada upah yang menanti kita di kerajaan sorga. Dengar baik, jangan saudara timbun harta di bumi. Saya tidak bilang kita harus PHK, harus resign dan diam-diam saja di rumah 24 jam tidak keluar-keluar kamar, tidak, saudara. Ini sementara berbicara, fokus utama kita harus kerajaan Allah. Amin. Nengat dan karat akan menghancurkan harta dunia. Tapi saat kau sungguh-sungguh serius percaya, kepercayaanmu, kau berani menyatakan imanmu kepada Kristus
dengar dengan baik. Harta di sorga, upah di sorga menjadi bagian milik saya dan saudara. Amin. Rasul Paulus mencatat saudara, penderitaan yang engkau alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan engkau terima. Amin. Saat engkau sungguh-sungguh berjalan dengan Tuhan, saudara percaya saja kemuliaan yang akan engkau terima tidak sebanding dengan penderitaanmu hari ini. Karena inti pengajaran para rasul mengajarkan tentang kebangkitan hidup, bahwa setelah kita mati kita percaya kepada Kristus, ada tubuh kebangkitan, katakan amin. Ada tubuh kemuliaan, katakan amin. Ada kerajaan kekal yang akan kita terima setelah kita mati. Maka derita, aniaya, siksaan, kelaparan, ketelanjangan tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada salah. Dengar baik, ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan hanya perkara perut. Ada banyak orang yang tinggalkan imannya hanya karena perkara jabatan, pangkat, dia jual Tuhan. Hanya karena pasangan hidup. Dengar baik saudara, Kristus tidak bisa ditukar dengan apapun di dalam dunia ini. Amin. Saudara, kalau dengar baik, waktu kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita percaya penderitaan kita akan tak sanggup untuk tanggung. Karena kita tahu ada pengharapan akan kemuliaan yang akan kita terima. Maka iman kita tidak boleh selalu setiap kita baca janji berkat, kita percaya wah berbentuk uang, berbentuk harta, berbentuk kekayaan. Tidak saudara. Harta yang sesungguhnya adalah keselamatan jiwa kita. Amin. Harta yang sesungguhnya saat kita benar-benar sungguh percaya Kristus, kita percaya di sorga Tuhan sudah siapkan tempat bagi kita. Maka dengar baik saudara, saat kita mengerti, jangan kita lepaskan kepercayaan kita kepada Kristus karena besar upah yang nantinya. Sudah baca ayat di bawahnya. Ibrani 11 ini sangat familiar, saudara, betul? Kita sangat sering baca, mendengar ayat ini, bahwa kita baca sama-sama Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Katakan amin. Maka ini berbicara tentang iman. Iman bukan berarti Tuhan saya beriman punya pesawat, biar parkiran mobil belum punya. Bagaimana ceritanya? Iman yang sesungguhnya bukan hanya perkara-perkara jasmani. Tuhan akan melipat gandakan, Tuhan akan tidak, saudara. Iman yang sesungguhnya, Kristus adalah cornerstone yang sejati. Dialah batu penjuru kita. Maka iman yang benar bukan didasari kepada harta, kepada kekayaan, kepada janji-janji berkat, saudara, tidak. Tetapi iman yang sejati dasarnya kepada Kristus. Amin. Kesukaanmu Yesus saja, keperluanmu Yesus saja, suka duka Yesus saja, jawaban yang pasti Yesus saja. Iman yang benar, disembuhkan tidak disembuhkan, dia tetap setia karena hatinya kepada Kristus, bukan kepada mujizat kesembuhan. Iman yang benar, diberkati atau belum diberkati, dia tetap setia sungguh melayani Tuhan. Karena fokus imannya bukan perkara-perkara jasmani, tetapi iman yang sejati itu adalah Kristus itu sendiri. Maka saya mau bilang, jadikan Kristus sebagai harta paling indah di hidupmu. Amin. Karena iman yang sesungguhnya, iman yang berlandaskan kepada Kristus. Waktu kita belajar kenapa ada firman penguatan dari pasal 11 sampai pasal 13 dalam Ibrani, saudara baca di sana tentang saksi-saksi iman. Dikatakan di sana, saudara, karena iman maka Nuh, karena iman maka Abraham, karena iman maka Sarah, karena iman. Saudara dengar baik, Ibrani mau beritahu bahwa dengar, waktu kita sungguh-sungguh tidak melepaskan kepercayaan kita kepada Kristus, kita akan menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu bukan berbicara tentang perkara duniawi. Dengar baik, dikatakan di sana, karena kita percaya, kita akan menerima sesuatu yang bersifat kekal. Di dunia mungkin sudah belum menerima upahnya. Karena dengar, saat kita benar-benar sungguh punya iman yang tidak tergoncangkan, saya dan saudara, fokus kita tidak cinta dunia. Amin. Ada beberapa kali sharing dengan beberapa jemaat Tuhan, saya bilang, sebagai gereja Kristus, kita tidak boleh punya rasa memiliki. Apa artinya saudara? Karena kapan saudara punya rasa memiliki, ini suami saya, harta saya,
hidup saya, istri saya, segalanya, anak saya, segalanya. Saudara pikir semua harta yang saudara punya itu milik saudara. Dengar baik, saat itu diambil, hidupmu pasti hancur. Maka waktu engkau sungguh-sungguh mengenal Tuhan, beriman, percaya kepada Kristus, engkau tidak boleh punya rasa yang memiliki dalam hidup ini. Amin. Karena dengar, semua milik Tuhan. Sekali waktu yang engkau lihat hari ini akan kembali kepada Tuhan. Dengar baik. Maka Mazmur katakan, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Di bumi dan di sorga, kau hanya harus mengingini Kristus. Setelah dengar dengan baik, karena kita percaya Tuhan menjanjikan kita kerajaan yang tidak tergoncangkan. Iman yang tidak tergoncangkan menghasilkan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Hari-hari ini ada banyak goncangan, ada banyak hal-hal yang berusaha meruntuhkan imanmu. Entah itu persoalan, pergumulan, penderitaan, apapun yang hari ini sebentar aku alami. Firman Tuhan datang, jangan lepaskan kepercayaanmu. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekalipun engkau belum melihat, tetap percaya. Karena dengar, hidup orang yang percaya kepada Kristus bukan karena melihat, tapi karena percaya. Amin. Maka dengar, saat kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak ada yang bisa menggoyahkan iman kita. Iman kita harus kuat. Apapun yang terjadi, tetap Yesus. Apapun yang terjadi, saya tidak akan tinggalkan Tuhan. Karena saya percaya akan ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Saudara dengar, penderitaan yang kau alami pasti berlalu. Pasti berlalu, saudara. Pasti berlalu. Saudara tidak perlu takut. Di dalam penderitaanmu, di sana penyertaannya sempurna. Di dalam kesukaranmu, di sana pertolongannya kau akan nikmati, saudara. Maka yang satu hal kau harus pegang, jangan tukar kepercayaanmu dengan apapun. Dunia boleh bergoncang, situasi boleh bergoncang, manusia boleh berubah, musim boleh berganti, tapi dengar, imanmu tidak boleh tergoncang. Jangan tukar kepercayaanmu dengan apapun. Karena dengar saudara, unshakable faith, iman yang tidak tergoncangkan adalah tidak ada yang bisa pisahkan engkau dari kasih Kristus. Entah itu ada yang di atas, di bawah, penghulu atau apapun, perbuatan, keindahan, keinginan dunia, siksaan, penderitaan, selamanya Kristus mengasihi engkau. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat pagi hari ini saya tidak berbicara panjang, saudara. Tapi firman Tuhan kuat datang bagi kita hari ini. Jangan pernah goncang imanmu. Tetap teguh dalam kepercayaanmu. Karena besar upah yang menanti. Mari tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan, saudara. Sekali engkau melangkah dengan Tuhan, jangan pernah mundur. Ada banyak orang yang berusaha mempertanyakan imanmu hari ini. Ada banyak orang mungkin mencibir imanmu hari ini. Mereka meremehkan imanmu, mereka menjatuhkan imanmu. Tapi saya mau bilang saudara, jangan lepaskan kepercayaanmu kepada Kristus. Karena besar upah yang menanti engkau. Saat engkau memilih percaya kepada Tuhan, dengar, engkau berjalan di tempat yang tepat. Yesus tidak meninggalkan engkau. Tidak ada yang bisa pisahkan engkau dari kasih-Nya Allah. Engkau tidak pernah ditinggalkan berjalan sendiri. Dalam masa-masa penderitaan zaman Kaisar Nero itu saudara, saat iman Kristen makin ditekan, makin banyak yang bertobat. Saat mereka semakin dianiaya, darah mereka membawa kegerakan Injil besar pada masa itu saudara. Dengar baik, biarlah imanmu kepada Tuhan menjadi kesaksian, supaya banyak orang percaya kepada Kristus. Iman yang benar makin ditekan, yang makin kuat. Makin engkau mengalami pencobaan yang berat, penderitaan yang berat, imanmu makin berpegang sungguh kepada Kristus. Bahwa engkau bukan percaya kepada pribadi yang salah. Dengar, sekalipun mujizat belum engkau alami, Dia tetap Tuhan. Sekalipun doamu belum dijawab, Dia tetap Allah. Sekalipun pintumu belum dibukakan, Dia sungguh benar adalah Allah yang hidup. Mari
bagianmu hari ini. Kuatkan kepercayaanmu kepada Kristus. Tidak ada Allah selain Dia, saudara. Dia layak, Dia patut, Dia sangat dapat kau percayai. Renungkan kebenaran firman Tuhan. Dan banyak hal-hal yang mau menggoncangkan imanmu. Tapi engkau tahu Kristus segalanya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan satu. Dari kasih-Mu Tuhan, dari kasih-Mu Tuhan satu. Penderitaan kah, saudara? Katakan tak satuku. Apa yang dapat memisahkan? Tidak ada yang bisa pisah. Apa yang dapat memisahkan? Amin. Dari kasih-Mu Tuhan satu. Kebenaran jalanku, dengan iman. Tak satu
imanmu kepada Tuhan. Kalau kami memilih percaya kepadamu Tuhan, melewati apapun yang berat di hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Pagi hari ini Tuhan mau semua saudara yang hadir, kalau ada iman yang lemah pagi ini engkau dikuatkan. Kalau ada semangat yang mulai patah, keputusasaan engkau datang pagi ini. Firman yang meneguhkan engkau. Kami percaya sungguh. Kami percaya sungguh. Haleluya. Haleluya Yesus. Satu-satunya yang percaya Engkau sumber kekuatan, sumber perkara, sumber kedamaian. Satu-satunya yang
besar upah yang menanti kami. Yesus segalanya di hidup kami. Kami sudah terima firman-Mu Tuhan, meteraikan dalam hati kami. Roh Kudus bimbing kami menjadi sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami akan berikan korban persembahan kami saat ini. Kami percaya apa yang kami berikan tidak seberapa Tuhan, tapi kami tahu ketika kami memberi dengan rela hati, keberkatan yang daripada Allah menjadi bagian milik kami semua. Kami mengucap syukur sudah terima firman-Mu. Kami siap berikan korban persembahan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan bisa lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian kepada Tuhan Yesus.
yang mau menyerahkan diri dalam sakramen baptisan, saya mengundang maju ke depan untuk didoakan. Kita terus angkat pujian ini dan seluruh jemaat Tuhan, kita sama-sama berdoa bagi kekasih yang akan memberikan diri untuk dibaptis pada siang hari ini. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Keyakinan kami tetap kokoh di dalam Engkau Tuhan. Iman kami tidak tergoyahkan oleh apapun juga yang akan melanda dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun kami dalam lembah gelap, sekalipun kami dalam musim yang sulit, sekalipun tubuh kami belum disembuhkan, sekalipun kami belum melihat mujizat, tapi iman kami tetap berpegang kepada Tuhan. Kita tetap menjangkau. Karena sebabnya tidak ada yang dapat menggantikan Engkau Tuhan. Apapun yang kami miliki hari ini tidak dapat menggantikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk ibadah yang luar biasa pada siang hari ini. Terimalah sembah syukur kami Tuhan. Terimalah persembahan kami yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Kami hanya kumpulan orang-orang yang berdosa Tuhan, yang hanya oleh karena belas kasihan Allah kami boleh dilayakkan untuk masuk dalam ruang Maha Kudus-Mu Tuhan.
Itulah sebabnya Bapa yang baik, terimalah sembah syukur kami Tuhan. Biarlah hormat, pujian dan kemuliaan kami hanya kembalikan kepadamu Tuhan. Jangan biarkan kami mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Berikan kami terus roh kerendahan hati ya Bapa, agar Engkau terus berkenan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan kehidupan seluruh jemaat Cornerstone di sepanjang minggu yang berjalan ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kehidupan mereka, kiranya Tuhan menjaga kehidupan mereka, kiranya Tuhan menyertai kehidupan mereka, kiranya Tuhan memberkati kehidupan seluruh jemaat Cornerstone dalam setiap tugas, aktivitas, bahkan pelayanan mereka Tuhan. Apapun yang menjadi mata pencarian pekerjaan mereka Tuhan, kesana Engkau kirimkan berkat-berkat yang terbaik, berkat-berkat yang luar biasa menjadi milik bagian anak-anak Tuhan yang selalu berharap bersandar hanya kepadamu Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan, mulai dari anak sekolah minggu, pemuda, remaja, orang tua, bahkan yang sudah lanjut usia. Berkat Tuhan dilimpahkan pada keluarga lepas keluarga seluruh jemaat Cornerstone yang ada Tuhan. Biarlah melalui setiap pekerjaan mata pencarian mereka itu menjadi mimbar mereka untuk menceritakan tentang kedahsyatan Tuhan. Berikan kami keberanian Tuhan untuk kami menyampaikan Kristus bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Berikan kami kecakapan Tuhan untuk kami boleh bercerita tentang kerajaan sorga. Berikan kami hikmat Tuhan untuk kami menyampaikan kebenaran firman-Mu, untuk kami menginjil Tuhan bagi orang-orang yang belum mengenal akan Engkau Tuhan. Biarlah melalui seluruh jemaat Cornerstone Kristus diterima di tanah Bungku, Kristus diterima di tanah Morowali, Kristus diterima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah sebabnya Bapa yang baik, sekiranya Tuhan ada orang-orang yang membuang Engkau Tuhan, biarlah melalui kehidupan jemaat Cornerstone kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi saksi, kami boleh menjadi berkat, kami boleh memberi dampak yang baik bagi mereka Tuhan, sehingga orang lain boleh melihat Kristus dalam kehidupan kami. Berikan kami keberanian ya Tuhan, kami dapat menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang sudah kami alami dalam kehidupan kami. Bangsa Indonesia kami serahkan dalam tangan Tuhan. Sulawesi Tengah kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Morowali kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bungku kami serahkan dalam tangan Tuhan. Desa IP di mana gereja ini berdiri kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Seluruh aparat-aparat pemerintah yang ada mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah diberkati oleh Tuhan. Aparat-aparat keamanan TNI Polri Tuhan, suster, perawat, dokter, mereka diberkati oleh Tuhan, dijaga, dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan, sehingga kami boleh melihat Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami melepaskan berkat terlebih khusus pada siang hari ini buat tanah Bungku, buat suku Bungku, buat suku Tombelala. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami merebut mereka bagi Engkau Tuhan. Kami merebut mereka bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami punya kerinduan yang besar Tuhan. Biar tanah Morowali dilawat oleh Tuhan, tanah Bungku dilawat oleh Tuhan. Penuhi, 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 penuhi dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami boleh melihat tuaian jiwa-jiwa, boleh Kau nyatakan bagi tanah Morowali, di mana kami tinggal, di mana kami bekerja, bahkan di mana kami melayani Engkau Tuhan. Ada anak-anak-Mu yang selalu berdoa bagi tanah yang kami cintai ini Tuhan. Biarlah kesejahteraan kota ini menjadi kesejahteraan kami juga ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah mengembalikan persembahan bahkan persepuluhan. Kiranya Tuhan berkati kehidupan mereka, keluar masuk mereka dijaga, ditolong oleh Tuhan. Mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan menutup rangkaian ibadah kami Tuhan. Kami percaya kehidupan kami aman dalam penyertaan Tuhan. Kami akan kembali sebentar Tuhan. Kami tahu dan kami percaya Engkau Allah Immanuel yang akan selalu menjaga melindungi kehidupan kami. Akhirnya kekasih-kekasihnya Tuhan, angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Terimalah berkat Bapa Abraham, Ishak dan Israel. Terimalah berkat penyertaan perlindungan dari Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai kehidupanmu. Apapun yang menjadi mata pencarian pekerjaanmu diberkati Tuhan. Dan apapun yang menjadi setiap persoalan dan pergumulanmu, percayalah Tuhan pasti akan menolong engkau. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah terima berkat ini, mari bersama saya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Semua bersuka cita siang hari ini. Boleh lambaikan tangannya. Orang sodak begini lagi. Biasa dia pergi semangat tuh. Mau kalian tadinya tak ada yang mengantuk. Haleluya. Boleh kasih salam kiri kanan dulu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Haleluya. Puji Tuhan. Ada beberapa hal yang akan disampaikan untuk cornerstone sepekan yang akan kita lewati dalam minggu ke depan. Hari Selasa, sebentar sore jam 4 ada ibadah sekolah minggu di gereja. Sekali lagi sebentar jam 4 ada ibadah sekolah minggu di gereja. Hari Selasa tanggal 18 Oktober ada komsel 1 di dealer Suzuki jam 7 malam. Hari Rabu tanggal 19 Oktober ada komsel 2 di Desa Ipi belakang Inti Mitrasel di keluarga Irwan Willems jam 7 malam. Hari Kamis tanggal 20 Oktober ada worship night di gereja jam 7 malam juga. Dan hari Jumat tanggal 21 ada ibadah youth di gereja. Mana suaranya youth? Yang cuma bahasa arti suara, tapi iman juga mesti besar. Amin. Hari Sabtu tanggal 22 Oktober ada doa dan puasa di gereja, dikhususkan bagi seluruh para pelayan altar dan juga dibuka bagi seluruh jemaat Tuhan yang mau sama-sama untuk berdoa memuji Tuhan. Hari Minggu tanggal 23 Oktober ada ibadah raya di sini jam 10, ibadah sekolah minggu jam 4 sore. Jadi itulah cornerstone sepekan yang bisa Gembala sampaikan, dan ada penyampaian terkait hasil